Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu berniat menurunkan pemain muda pada 2 laga terakhir di putaran ketiga. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataan terbarunya, Moriyasu mengisyaratkan bahwa skuad yang akan tampil dalam laga tersebut kemungkinan besar akan berbeda dari biasanya. Akan menghadapi 2 laga penting meski tak menentukan, yakni kontra Australia di Perth Stadium pada 5 Juni tahun 2025. Meskipun 2 pertandingan ini akan tetap menjadi sorotan publik, posisi Jepang yang telah mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 membuat tensi kompetitif sedikit menurun. Saat ini, Jepang menduduki puncak klasmen grup C dengan koleksi 20 poin dari 6 pertandingan. Koleksi poin tersebut terpaut 7 angka dari Australia yang berada di urutan kedua klasmen. Alhasil, tim Samurai Biru tetap akan finish sebagai juara grup C meski menelan 2 kekalahan beruntun di laga sisa. Situasi ini memberikan keleluasaan bagi Moriyasu untuk bereksperimen dalam memilih pemain. Moriyasu menegaskan bahwa kondisi fisik pemain akan menjadi pertimbangan utama. Ia tak ingin mengambil resiko dengan memaksakan pemain yang belum sepenuhnya pulih. Di 2 laga sisa nanti, Moriyasu juga berniat menurunkan pemain muda agar mereka mendapat menit bermain. Selain itu, pelatih berusia 56 tahun itu ingin para pemain muda tersebut dapat beradaptasi dengan skema permainan Jepang. Ia menyebut pentingnya memperkenalkan filosofi permainan tim kepada para pemain muda. Saya ingin memanggil pemain yang berpotensi lebih berharga dan menyebarkan pengetahuan tentang taktik tim. Saya ingin menerima tantangan itu. Tujuan utama sang pelatih adalah menyebarkan pemahaman taktik yang konsisten di antara pemain, sekaligus menciptakan persaingan sehat dalam skuad timnas Jepang. Strategi ini juga dipandang sebagai cara efektif mempersiapkan generasi penerus yang siap mengemban tanggung jawab dalam turnamen besar di masa depan. Langkah ini bukan kali pertama dilakukan oleh tim nasional yang sudah lolos lebih awal dalam kualifikasi. Banyak negara kuat biasanya memanfaatkan timnas Jepang, memanfaatkan laga sisa sebagai ajang pembuktian bagi para pemain muda dan debutan. Pernyataan ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda jadi memiliki peluang lebih besar untuk mendulang poin jika Jepang berniat memainkan para pemain muda. Indonesia unggul 3 poin dari Bahrain dan China yang menempati posisi ke-5 serta ke-6. Timnas Indonesia wajib mempertahankan posisi tersebut bila ingin lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang diketahui, 2 tim terbawah dipastikan tersingkir sehingga posisi tim Garuda saat ini masih belum aman. Saat ini, timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya perlu menang atas Cina sambil berharap Bahrain gagal menang saat menjamu Arab Saudi pada 5 Juni tahun 2025. Namun jika Bahrain menang atas Arab Saudi, pesta kelolosan tim Garuda harus tertunda. Mereka wajib meraih angka atas Jepang. Timnas Indonesia sendiri akan menang. Jepang akan menghadapi Cina terlebih dahulu sebelum melawan Jepang. Duel melawan Cina nantinya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni tahun 2025. Di sisi lain, laga melawan Jepang akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Meski Jepang sudah lolos dan bakal menurunkan pemain muda, namun kualitas permainan mereka tetap menjadi tolak ukur kekuatan di Asia. Kesempatan untuk menghadapi tim elit seperti Jepang dapat dimanfaatkan sebagai pengalaman berharga untuk mengevaluasi performa dan kesiapan Garuda menuju level yang lebih tinggi. Dan tentu saja, duel ini bukan sembarang laga. Ini adalah laga yang digandrungi publik, diinginkan oleh sejarah. Dengan emosi jutaan pendukung dari 2 negara yang tak pernah benar-benar akur di atas lapangan hijau. Namun, di tengah kehendak besar tersebut, kabar dari negeri jiran tetap senyap. Tak ada klarifikasi, tak ada pembicaraan, bahkan sepatah kata pun tak muncul dari ruang-ruang resmi FOM. Ini bukan hanya menyeratkan ketidakpastian, tapi juga sebuah isyarat kuat bahwa mungkin, hanya mungkin, Malaysia sedang menimbang sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertandingan persahabatan. Apakah mereka takut kalah? Ataukah mereka menyadari bahwa timnas Indonesia kini bukanlah Indonesia yang mereka kenal dulu? Alex Pastor, sosok yang kini menjadi tangan kanan pelatih kepala Patrick Kluivert, tak tinggal diam. Dalam sebuah wawancara terbuka, pria asal Belanda yang terkenal dengan pendekatan taktis dan komunikasi lugasnya ini tak segan mengungkap isi hatinya. Dengan gaya khas Eropa yang frontal dan tanpa basa-basi, Pastor berkata lantang, "Lihat, saya bukan orang yang suka bermain dalam ruang abu-abu. Saya datang ke Indonesia
bukan hanya untuk duduk manis di pinggir lapangan dan memberi saran. Kami sedang membangun sesuatu yang besar di sini. Kami sedang menyiapkan generasi Garuda yang bisa melawan siapapun, dimanapun. Dan untuk itu, kami butuh pertandingan-pertandingan yang menantang. Kami butuh lawan yang tidak hanya sekadar datang, tapi juga datang dengan niat bertarung, dengan rencana, dengan karakter. Kalau kami sudah resmi mengundang dan tidak ada balasan, ya buat apa kami buang waktu lebih lama lagi? Saya rasa penting untuk meluruskan arah. Kita cari lawan yang pasti-pasti saja. Dunia tidak menunggu mereka yang ragu. Malaysia bisa memutuskan untuk diam, tapi kami akan tetap melangkah. Waktu kami terlalu berharga untuk didiamkan oleh federasi yang bahkan tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Saya dan Patrick sedang menyusun peta permainan jangka panjang. Kami tak akan mengorbankan satu jengkal progres hanya untuk menunggu ego pihak lain. Pernyataan panjang itu seolah mencerminkan suasana batin seluruh tim pelatih timnas Indonesia. Tak ada lagi ruang untuk basa-basi. Di bawah kepemimpinan Clifford dan Pastor, Indonesia bukan hanya ingin bersaing, mereka ingin menjadi ancaman, dan itu membutuhkan lawan yang sepadan. Jika Malaysia memilih bungkam, maka Indonesia akan mengalihkan fokus pada federasi-federasi yang siap menyambut tantangan. Dunia luas dan Garuda tak boleh terkurung nostalgia Asia Tenggara semata. Apa yang diungkapkan Pastor seolah menjadi gambaran betapa seriusnya Indonesia mempersiapkan agenda FIFA Matchday sebagai bagian dari peta jalan menuju kemapanan sepak bola global. Patrick Clifford yang sudah debut gemilang saat menghadapi Australia dan Bahrain di FIFA Matchday Maret lalu, kini tengah membangun kekuatan tim dengan sistematis. Dibantu oleh Pastor, mereka menatap